Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sahabat Duta Sahara Tours yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Ramadan yang ke-14 ini. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan serta kemuliaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di Ramadan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menjaga amanah dalam kehidupan kita. Maka di Ramadan kali ini jadikan pekerjaan ini, yaitu amanah ini, menjadi tombak kita sebagai seorang muslim yang selalu memberikan, yaitu sifat sidik, ya, kejujuran. Kemudian setelah sidik jujur kita, maka kita terapkan sifat namanya amanah. Karena sudah pasti ketika kita seorang hamba Allah sudah jujur, sudah pasti amanah. Tapi belum tentu orang yang amanah itu jujur. Maka di sini keduanya, paduan ini kita sama-sama tingkatkan pada saat bulan Ramadan ini. Semoga kualitas ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita, kepada manusia atau kepada hamba-hambanya, supaya apa? Supaya menepati janji, itu supaya amanah ila ahliha, kepada yang diamanahkan, kepada yang diberikan kepercayaan, atau kepada keluarga kita, atau kepada siapapun. Maka di sini perintah ini Allah menyarankan kepada kita seorang hambanya supaya lebih amanah, lebih jujur kita apabila sudah diberikan kepercayaan oleh orang lain. Banyak hal yang harus kita kiaskan tentang amanah ini. Pertama, mungkin dari hal kecil apabila kita diberikan satu amanah. Contoh, dititipkan sesuatu oleh hamba Allah, oleh orang lain, maka amanah itu harus kita selesaikan dengan baik. Kejujuran kita tampakkan, kejujuran kita berikan kepada amanah tadi, sehingga yang diamanahkan oleh saudara kita tadi kita jalankan dengan baik, kita tunaikan dengan baik, maka itulah amanah. Tapi dalam ayat tadi Allah menyebutkan, dikiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada kelanjutan ayatnya, yaitu wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Artinya apa? Ini kita kiaskan kepada yang lebih tinggi lagi dalam satu pekerjaan. Ketika kita diberikan amanah, mohon maaf, contoh, saya oleh Allah diberikan amanah, terpilih sebagai orang penting di Indonesia ini, anggota dewan, presiden, atau pangkat-pangkat lainnya. Ketika amanah itu Allah sudah berikan kepada saya, maka saya harus menjalankannya. Tidak boleh kita nanti justru malah ditagih amanah itu. Nah, inilah salah satu contoh. Ayat tadi, wa idza hakamtum, bagi seorang hakim memutuskan hal. Nah, ini sangat berat sekali, saudaraku sekalian, ketika kita diberikan posisi yang baik oleh Allah sebagai seorang hakim, seorang pejabat yang bisa mengambil keputusan, kemudian keputusan itu ternyata disalahgunakan
bahkan kita kadzab, bahkan kita bohong, berdusta di saat kita memberikan satu keputusan sehingga merugikan orang lain. Itu naudzubillah min dzalik, itu bukan amanah. Makanya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kata Allah. Jika engkau sudah memutuskan sesuatu, memberikan sesuatu secara hukum atau apapun, maka berikanlah yang terbaik seadil-adilnya. Jika engkau berjanji, nah ini yang suka berjanji, misalkan ketika saya terpilih dan lain sebagainya, mungkin, atau ketika saya kaya nanti saya akan sedekah, ketika saya nanti rezeki saya banyak saya akan bangun masjid ini, rupanya dikhianati, bahkan diingkari semuanya. Ini naudzubillah min dzalik, bukan sifat-sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu. Bahkan Allah sangat tidak suka kepada hamba-hambanya yang tidak melaksanakan amanah-amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amanah itu, janji itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jika engkau suka berjanji dan engkau menjanjikan sesuatu, kana mas'ula, maka janji-janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah saudaraku semuanya, apabila kita diberikan amanah atau berjanji apapun kepada siapapun, maka tunaikan. Jangan sampai janji itu nanti ditagih di akhirat ketika kita pulang. Karena kenapa? Banyak sekali orang tidak menyadari, saudaraku sekalian, bahwasanya seolah-olah janji itu dibuat mainan, seolah-olah janji ya sudahlah nanti, gampang. Padahal berat sekali. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Itulah, Allah akan pertanggungjawabkan janji kita sekecil apapun. Maka ini jadi perhatian kepada yang suka berjanji, misalkan ketika saya begini akan saya tunaikan, ketika saya begini akan saya tunaikan. Nah ini janji-janji itu jangan sampai sebelum kita meninggal dunia, sebelum ajal kita dicabut oleh Allah, maka silahkan disegerakan janji itu ditunaikan. Karena nanti sangat berat sekali saudaraku pertanggungjawabannya. Kalau sudah nanti di sisi Allah pertanggungjawabannya sudah ditanyakan oleh Allah, kita tidak bisa mengelak apapun. Siapakah yang menjadi saksi nanti? Maka yang menjadi saksi semua tubuh kita, seluruh tubuh kita, baik mulut, lisan kita, mulut kita, tangan kita, bahkan kaki kita, semua akan menjadi saksi kalau kita sudah pernah melakukan hal ini. Tidak bisa mengelak, tidak bisa mengingkari. Catatan-catatan malaikat, catatan-catatan dari malaikat Allah, semua akan tampak di depan kita di akhirat nanti. Maka saudaraku sekalian, momentum di Ramadan yang suci ini, jadikanlah kita sebagai manusia dan hamba Allah yang selalu amanah diberikan, amanah oleh siapapun. Kita tunaikan dengan baik. Bahkan mungkin yang lagi viral saat ini, ketika ada orang mengamanahkan kita untuk memberikan makan kepada yang berpuasa, maka tunaikanlah. Tunaikan sesuai apa yang sudah diberikan. Ketika engkau diberikan amanah, sampaikan ini semua kepada orang yang berhak, maka berikanlah hak-haknya itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang korupsi dalam hal itu, karena pertanggungjawabannya akan berat. Selagi kita masih ingat, kita ini setelah hidup ada mati, maka insya Allah kita akan sadar, kita akan tahu bahwasanya orang tidak amanah itu pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, sahabat Duta Sahara Tours yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan bertemu di episode berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.